Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martina Zalianti dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Badan Kelautan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizkan Hairan Munandar. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan lokasi budidaya dan persyarat aquakulturnya. Di mana pemilihan lokasi budidaya aquakultur ini sangat menentukan keberhasilan usaha karena lokasinya yang harus memenuhi syarat fisik, kimia, ataupun biologisnya yang sesuai dengan kebutuhan organisme yang dibudidayakan. Langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Pendahuluan. Pemilihan lokasi ini merupakan langkah pertama yang sangat penting dalam menentukan usaha dalam budidaya perankan. Dan kedua itu, tahap ini itu diperlukan untuk mempertimbangkan mengenai ekologis, teknis, dan kesehatan, sosial, dan ekonominya, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana ia juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan pelayaran, pariwisata, pertambangan, serta pengawetan dan perlindungan sumber daya alam. Nah, perlindungan ini tuh penting sekali di mana dia dapat mendukung pertumbuhan organisme secara optimal sehingga dapat mengurangi risiko kegagalannya dan dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam usaha budidaya. Selanjutnya ada pemilihan lokasi tambak atau kolam. Nah, dia itu ada beberapa faktor teknisnya. Yang pertama ada kesuburan tanah, jenis tanah, elevasi maupun kualitas airnya. Kita bahas satu-satu. Elevasinya. Elevasi ini merupakan ketinggian dari tempat lokasi atau tambak yang terhadap permukaan air. Hal ini tuh diketahui ketika kita memantau gerakan air pasang dan air surutnya. Nah, bagi petambak yang komoditas air payau, dia dapat mengetahui melalui waktu yang terjadi saat pasang tertinggi dan pasang terendahnya. Lokasi yang baik itu terletak di antara pasang tertinggi dengan pasang terendah. Sehingga kolam air tawar itu membutuhkan elevasi agar dapat mengetahui tingkat aliran air serta konstruksi kolam yang akan dibangun. Di mana kemiringan lahan yang baik untuk melakukan elevasi ini yaitu sekitar 3 hingga 5%. Nah, pada gambar di samping ini bisa dilihat ini merupakan piramida dari tekstur tanah pada gambar yang menunjukkan antara klasifikasi tanah berdasarkan kandungan pasir, debu, dan tanah liatnya, di mana ia menentukan kemampuan tanah untuk menahan air, di mana tanah liat ini berada di puncak piramida karena memiliki partikel yang sangat halus, sifat tahan kedap air, serta bagus atau dapat ideal untuk tambak. Nah, di bawahnya ini terdapat campuran tanah dengan seperti lempung liat, di mana lempung berdebu dan lempung liatnya ini berpasir juga cukup kedap air dan cocok digunakan. Sementara itu di bagian bawahnya itu terdapat tanah berpasir yang terletak di bagian dasar dari piramida yang memiliki pori-pori besar sehingga air mudah merembes dan membuatnya kurang cocok nih terhadap tambak tersebut. Oleh karena itu, dalam pemilihan lokasi tambak ini disarankan menggunakan tanah yang dominan liat ataupun lempung untuk mencegah kebocoran dan airnya. Selanjutnya ada kesuburan tanah. Tanah yang subur ini merupakan tanah yang lapisan atasnya cukup tebal, di mana kesuburan tanah ini dapat dipengaruhi oleh produksi pakan alami pada aquakultur. Masuk ke kualitas air. Kualitas air ini digunakan untuk memelihara ikan di tambak atau kolam yang harus diperhatikan. Dengan kualitas air yang baik, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mengetahui kualitas air ini kita perlu tahu dulu nih kualitas parameter, suhu, kecerahan, salinitas, oksigen, terlarut maupun amonianya. Apalagi untuk mengetahui sifat suhu dan kecerahan, di mana ini itu sangat penting untuk keberlangsungan budidaya. Aspek ekonomis. Aspek ekonomis itu terdapat 8 bagian, yaitu yang pertama ada dekat dengan sumber air, itu merupakan daerah yang bukan daerah banjir, serta harus dapat dialiri air sepanjang tahun. Yang kedua ada dekat dengan sarana komunikasi, di mana jaringan listrik dan sarana atau prasarana transportasinya. Yang ketiga ada tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, sarana produksi, serta alat dan bahan untuk membangun kompleks aquakultur agar lebih mudah.
itu. Selanjutnya ada dekat dengan daerah pemasaran sehingga menekan biaya transportasi. Yang kelima ada tidak dekat dengan pemukiman maupun industri agar dalam melakukan budidaya ini lebih aman dan terjaga. Yang keenam ada mudah mendapatkan tenaga kerja. Yang ketujuh ada sesuai dengan rencana induk pengembangan bagi masyarakat sekitar. Dan yang kedelapan yaitu status kepemilikan dengan bukti sertifikat yang berguna untuk mengatasi tanah atau masalah tanah. Aspek sosialnya yaitu lingkungan hidup dan kelestarian alam yang dapat terjaga. Yang kedua ada sumber daya alam sekitar yang dapat digunakan. Yang ketiga ada penduduk sekitar yang dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Dan yang keempat ada dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dan yang kelima keamanan lokasi terjamin yang tidak terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya yaitu pemilihan lokasi keramba jaring apung atau aspek teknisnya. Nah, ia ada 7 jenis aspeknya. Yang pertama ada arus air, di mana arus air ini penting untuk membawa oksigen ke dalam keramba dan membuang limbah dari dalam keramba keluar. Arus air ini baik di dalam kerja air ini bisa berganti setiap 30 hingga 60 detik. Yang kedua ada pasang surut dan kedalaman air. Pasang surut dan kedalaman air ini merupakan dasar laut di bawah jaring yang tidak boleh terlalu dangkal, di mana ia memiliki minimalnya yaitu 0,5 meter dari dasar jaring. Yang kedua ada kedalaman ideal yaitu kurang dari 6 meter dan lebih dari 3 meter saat surut terendah. Yang ketiga ada kualitas air atau mutu air, di mana air harus berkualitas baik dan cocok dengan jenis ikan atau komoditas yang akan dibudidayakannya. Yang keempat ada lokasi terlindung atau KJA, komoditas air laut, di mana untuk KJA di laut ini lebih baik memilih lokasi di teluk agar terlindung dari gelombang besar. Untuk kualitas yang disarankan itu yaitu kurang dari 1 meter dan arus sedangnya 0,2 hingga 0,5 per detik. Yang kelima ada bukan daerah upwelling, di mana lokasinya itu tidak boleh di daerah upwelling. Seperti yang kita ketahui itu upwelling itu merupakan daerah naiknya air laut dari dasar ke permukaan. Dikarenakan tidak boleh itu dikarenakan air dingin dan kurangnya stabil itu tidak bisa mengganggu budidayanya. Yang keenam ada bebas dari pencemaran, di mana air harus bersih dari polusi agar tidak meracuni ikan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir curah hujan rendah. Area dengan curah hujan rendah lebih disukai agar salinitasnya tidak banyak berubah. Selanjutnya masih ke bagian pemilihan lokasi keramba jaring apung, namun di bagian sosial ekonominya. Ada 6, yaitu yang pertama mudah memperoleh sarana dan prasarana. Yang kedua ada tersedia SDM yang memadai. Yang ketiga lokasi yang mudah dijangkau. Dan yang keempat tidak terlalu jauh. Dimana dalam pemilihan lokasi keramba ini dari aspek ekonomi, lokasinya itu harus mudah mendapatkan dalam sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta tersedia sumber daya manusia yang memadai. Lokasi tersebut juga harus mudah diakses dan tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih, sarana produksi maupun daerah pemasaran. Selain itu, penting untuk memastikan tersedianya infrastruktur pendukung seperti jalan darat, transportasi, dan transportasi. Yang terakhir ada lokasi yang sebaiknya dipilih. Yang dipilih sebaiknya bukan merupakan area yang berstatus sebagai lokasi perlindungan atau konservasi. Selanjutnya ada pemilihan lokasi keramba jaring apung. Ada 2 aspek yaitu keuntungan dan kerugian. Dimana dalam pemilihan lokasi untuk keramba jaring apung ini memiliki keuntungan yaitu fleksibilitas dan penempatan. Yang selanjutnya ada kebutuhan investasi yang kecil,
Selanjutnya ada kemudahan dalam pengawasan atau kontrol serta tidak adanya persaingan penggunaan lahan karena berada di perairan. Namun juga terdapat kerugian seperti sulitnya melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakitnya. Yang kedua ada konstruksi yang umumnya kurang kuat sehingga rentan terhadap kerusakan serta pentingnya memiliki atau memilih lokasi yang strategis agar usaha budidaya ini dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya ada konstruksi kolam budidaya ikan. Terdapat untuk melakukan konstruksi kolam budidaya ikan ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi yang tepat karena tanah yang digunakan untuk membuat kolam tersebut harus mampu menyimpan air atau kedap air dengan baik. Nah, bentuk kolam yang dapat bervariasi sebagai bentuk segi empat, bujur sangkar, lingkaran ataupun segitiga, dan dalam memilih bentuk tersebut yang perlu dipertimbangkan atau mempertimbangkan persyaratan teknis agar kolam berfungsi optimal dalam mendukung budidayanya. Selanjutnya ada persyaratan teknis kolam. Persyaratan teknis kolam ini terdapat 3 jenis, yaitu pematang kolam. Di mana ia harus diperhatikan yaitu untuk mencegah kebocoran atau kerusakan. Yang kedua ada dasar kolam serta salurannya harus dirancang agar mampu mendukung sirkulasi air yang baik dan memudahkan pengolahan kualitas air. Yang ketiga ada pintu air yang harus dibuat untuk mengatur masuk dan keluarnya air secara efisien guna untuk mendukung keberhasilan budidaya ikan. Selanjutnya ada pematang kolam aquaculture. Pematang kolam aquaculture ini berfungsi untuk menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar, sehingga penting untuk memastikan konstruksinya kuat dan tahan lama. Jenis tanah yang baik untuk membuat pematang ini adalah tanah liat atau liat berpasir karena memiliki kemampuan menyimpan air dengan baik. Selain itu, tanah yang ideal adalah tanah yang tidak lengket, tidak poros, dan tidak mudah pecah serta mampu menahan air yang efektif sehingga dapat menjaga kestabilan kolam dalam waktu lama. Pintu air kolam aquaculture. Kolam yang baik ini memiliki pintu pemasukan air yang pintu pengeluaran air secara terpisah, di mana letak pintu pemasukan dan pengeluaran air ini sebaiknya berada di tengah-tengah di sisi kolam terpendek agar air dalam kolam ini dapat berganti seluruhnya. Ada aquaculture dalam kolam. Aquaculture dalam kolam ini memiliki 3 aspek, yaitu kolam pemijahan, kolam pendedaran, dan kolam pembesaran. Kolam pemijahan ini harus disesuaikan dengan indukannya, sedangkan kolam pendedaran ini kita harus menyesuaikan kepadatan optimal dari segi produksi berat ikan yang ingin dicapai saat panen. Dan kolam pembesaran ini kita harus mengetahui kepadatan optimalnya serta sifat biologisnya. Lokasi aquaculture. Lokasi aquaculture ini terdapat 12 jenis, yaitu ada kolam air tenang, kolam air deras, tambak, jaring apung, jaring tancap, keramba, serta ranching, rakit, bak tangki aluminium, sawah, dan longline. Sistem aquaculture yaitu ada sistem tertutup dan sistem terbuka, di mana sistem tertutup ini berbasis daratan atau land-based aquaculture yang terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, dan tambak, bak, akuarium maupun tangki. Sedangkan sistem terbuka ini berbasis air water-based aquaculture, yaitu terdiri dari jaring apung, jaring tancap, keramba, longline, rakit, pen kultur, dan enclosure. Bisa dilihat dari kedua gambar itu perbedaannya. Selanjutnya masuk ke slide penghujung, yaitu
Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.